Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarmila Putri, saya mahasiswa Universitas Samudra dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital. Zaman sekarang semuanya serba digital. Jadi cara kita belajar dan mengajar juga harus berubah mengikuti perkembangan zaman kan? Zaman yang luar biasa cepat berubah. Teknologi udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekarang tumbuh bareng gadget. Mereka belajar lewat video, game, bahkan media sosial. Karena itu guru nggak bisa lagi mengajar dengan cara yang lama. Kita harus bisa menyesuaikan, berinovasi, dan tetap relevan dengan dunia mereka. Sekarang yuk kita bahas apa sih maksud dari pembelajaran inovatif dan integratif itu. Pembelajaran inovatif mengacu pada pendekatan di mana guru tidak lagi terpaku pada metode pengajaran yang konvensional yang cenderung satu arah, melainkan secara aktif mencari dan menerapkan strategi-strategi baru yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses belajar. Penerapan teknologi seperti video interaktif, kuis digital, simulasi, dan bahkan pengembangan game edukasi yang menjadi contoh konkret bagaimana pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan relevan bagi siswa. Sementara itu, pembelajaran integratif menekankan pada pengaitan materi pengajaran yang dengan konteks kehidupan nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi sehari-hari. Sebagai ilustrasi dalam pembelajaran tentang air, siswa tidak hanya mempelajari teori tentang siklus air, tetapi juga diajak untuk melakukan eksperimen sederhana di rumah atau membuat konten digital yang mengkampanyekan cara-cara menghemat air, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan bermakna. Nah, biar lebih jelas, aku kasih contoh beberapa strategi pembelajaran inovatif dan integratif yang cocok banget di era digital ini. Pertama, pembelajaran flipped classroom atau kelas terbalik. Pendekatan ini mengubah paradigma pembelajaran tradisional. Alih-alih guru memberikan penjelasan materi di kelas dan kemudian memberikan pekerjaan rumah, konsep flipped classroom mendorong siswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu melalui video atau sumber daya daring di rumah. Waktu di kelas kemudian digunakan untuk diskusi mendalam, praktik, atau kegiatan kolaboratif lainnya. Dengan demikian, waktu tatap muka menjadi lebih interaktif dan terpusat pada siswa, memungkinkan untuk memberikan bimbingan individual dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, yang kedua, gamifikasi. Strategi ini mengadopsi elemen-elemen permainan dalam lingkungan pembelajaran. Poin, level, tantangan, dan hadiah kecil digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Contoh sederhana adalah memberikan bintang atau penghargaan virtual kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memicu kompetensi sehat, dan membuat proses belajar menjadi lebih adiktif secara positif. Yang selanjutnya, yang ketiga, ialah project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Dalam pendekatan ini, siswa belajar melalui proyek-proyek nyata
yang relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya, mereka dapat membuat kampanye digital tentang pengurangan sampah plastik atau membuat vlog yang mengedukasi tentang pentingnya menanam pohon. Selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan akademis, siswa juga belajar bekerja dalam tim, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Selanjutnya, yang keempat yaitu based learning, pembelajaran campuran. Based learning menggabungkan elemen-elemen pembelajaran tatap muka tradisional dengan pembelajaran daring. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada siswa, memungkinkan mereka untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Blended learning dapat mencakup penggunaan platform pembelajaran daring, video pembelajaran, forum diskusi online, dan sesi tatap muka berjadwal. Yang selanjutnya, yang kelima itu ialah STEAM learning, yaitu pembelajaran STEAM. STEAM adalah akronim untuk Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Pendekatan ini menekankan pada integrasi disiplin ilmu yang berbeda untuk mendorong siswa berpikir logis, kreatif, dan inovatif. Misalnya, siswa dapat terlibat dalam proyek-proyek yang menggabungkan prinsip ilmiah dan teknik dengan seni dan desain untuk menciptakan solusi yang inovatif dan estetis. Secara keseluruhan, strategi ini dirancang untuk memberdayakan siswa agar tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan dan motivasi untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah, di era digital yang serba cepat ini, teknologi menawarkan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan. Namun, seiring dengan kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan, muncul pula tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita memiliki peran krusial dalam membekali siswa dengan keterampilan dan kesadaran yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam mengajarkan siswa untuk membedakan antara informasi yang benar dan berita yang palsu atau hoax yang seringkali tersebar luas di internet, kita perlu membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Itu, kita juga perlu menekankan pentingnya orisinalitas dan integritas dalam mengerjakan tugas-tugas akademik serta mencegah praktik menyontek melalui internet. Lebih dari itu, kita juga perlu menanamkan nilai-nilai kesopanan dan etika dalam berkomunikasi online. Siswa perlu memahami bahwa dunia maya bukanlah ruang tanpa aturan, dan bahwa setiap tindakan dan perkataan yang mereka lakukan di internet dapat memiliki konsekuensi yang nyata. Oleh karena itu, mereka perlu belajar untuk berkomunikasi dengan hormat, menghindari ujaran kebencian, dan menghargai perbedaan pendapat. Dengan demikian, kita tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, yang terampil dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan beretika dalam berinteraksi. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan kalau pembelajaran inovatif dan integratif itu bukan cuma tentang alat atau aplikasi, tapi tentang cara berpikir dan cara berinteraksi dengan siswa. Teknologi memang penting, tapi guru yang punya hati, kreativitas, dan semangat belajar itu jauh lebih berharga. Kalau kita bisa menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai positif, maka pendidikan akan jadi sesuatu yang menyenangkan dan bermakna. Jadi, yuk kita jadi guru yang terus belajar, terus berinovasi, dan terus menginspirasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberi semangat baru buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.